Pemirsa dan juga penikmat channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kapan saja kita tidak wajib untuk memenuhi undangan walimatul urus, acara pesta pernikahan, atau pada kondisi seperti apa saja kita tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk menghadiri acara pesta-pesta selain walimatul urus. Yang mana saya pada kesempatan kali ini masih mengambil dari keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Al-Iqna, sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau dalam kitab Iqna ketika membahas permasalahan tersebut juga menyampaikan beberapa persyaratan atau beberapa kondisi, yang mana kondisi ini menyebabkan kita tidak wajib lagi untuk menghadiri acara-acara undangan. Ya, di antaranya apa saja itu? Di antaranya adalah wa an yu'ayyinal mad'u bi nafsihi aw na'ibihi la an yunadiya fin nasi ka an fatahal baba wa qala liyahdura man arada. Kita menjadi wajib memenuhi undangan pesta pernikahan, atau kita sunnah menghadiri undangan acara apapun itu jika memang dalam undangan itu pihak yang memiliki hajat mengkhususkan undangan itu untuk kita. Misalkan kita diberikan lembaran undangan yang memang di undangan itu tertera nama kita, ada nama kita di situ dengan jelas, maka ketika seperti itu, kalau memang itu acaranya adalah acara pernikahan, maka kita berkewajiban untuk memenuhi undangan tersebut. Atau misalkan acaranya itu adalah pesta-pesta yang lain, acara-acara yang lain, dan dalam undangan itu ada tertera nama kita, maka kita menjadi sunnah dan dianjurkan untuk menghadiri acara tersebut. Namun kalau misalkan undangan itu ternyata tidak ada namanya, bisa jadi mungkin atas nama lembaga secara umum, atas nama organisasi secara umum, atas nama kumpulan masyarakat secara umum, atau bahkan undangan kosong, maka kita tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan untuk menghadiri acara-acara tersebut. Oleh karena itu, bagi panjenengan-panjenengan penikmat dan juga yang menyaksikan channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, seandainya panjenengan membuat suatu acara dan panjenengan ingin acara tersebut dihadiri oleh orang-orang yang banyak, hendaknya panjenengan membuat undangan dengan menyertakan nama orang-orang yang ingin panjenengan undang. Jangan kemudian panjenengan memberikan undangan kepada pihak lain dengan bahasa-bahasa yang sifatnya umum, menggunakan atas nama lembaga misalkan, menggunakan atas nama komunitas misalkan, menggunakan bahasa atas nama kumpulan masyarakat misalkan, atau bahkan hanya undangan kosong. Seandainya yang panjenengan undang tadi itu walaupun sudah panjenengan kasihkan kepada orangnya, ya, kepada orangnya, karena di situ kosong atau atas namanya secara umum, maka dia tidak datang pun itu juga tidak menjadi salah. Terserah dia mau tidak datang atau datang. Karena memang kita sebagai orang yang punya hajat, kita salah dalam mengambil sikap, kurang tepat dalam mengambil sikap. Kenapa kita mengundangnya itu atas nama umum? Ya, hendaknya kalau memang kita ingin orang-orang tertentu ini yang datang, hendaknya kita tulis di situ dengan nama lengkap beliau secara jelas. Supaya apa? Supaya beliau nanti bisa mengerti, oh memang undangan ini adalah dikhususkan untuk saya. Sehingga beliau juga merasa punya tanggung jawab untuk menghadiri undangan tersebut. Begitu juga bagi panjenengan di rumah yang menyaksikan video kali ini, jika sekiranya panjenengan mendapatkan undangan yang undangan itu kosong, tidak ada namanya, panjenengan mendapatkan undangan yang undangan itu atas nama lembaga, maka panjenengan juga tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan untuk menghadiri acara tersebut. Sehingga ketika panjenengan tidak hadir pun itu tidak ada masalah, tidak ada dosa atau tidak ada kemakruhan dengan tindakan dan juga sikap yang panjenengan ambil. Nah, ini penting untuk kita renungkan supaya apa? Supaya kita dalam hal kaitannya masalah undangan, karena memang ini nanti potensi ke belakangnya itu lumayan berat. Kadang orang yang mengundang ini ketika
orang yang diundang tidak datang, dia akan merasa kalau orang yang diundang ini kurang menghormati. Bisa jadi nanti sebelum acara itu hubungan antara mereka berdua ini tidak ada masalah apa-apa, mereka akrab-akrab saja. Namun karena kesalahpahaman dalam masalah saat adanya acara seperti ini, setelah acara mereka kemudian tidak saling tegur sapa, antara mereka saling bermusuhan hanya gara-gara alasannya tidak hadir ketika diundang. Padahal ketidakhadiran tadi itu bisa jadi juga itu adalah kesalahan dari pihak yang mempunyai hajat. Nah, ini penting supaya tidak lagi muncul kesalahpahaman di kemudian hari. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya dalam mengambil sikap apapun itu. Entah itu urusan agama, entah itu urusannya sosial, entah itu urusannya ibadah, entah itu kita hidup dengan tetangga di tengah kampung atau di mana saja. Penting bagi kita semuanya melandasi semua sikap dan semua tindakan itu berdasarkan ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama kepada kita semuanya, yang mana para ulama-ulama tersebut mengambil langsung dari guru-gurunya, yang mana gurunya juga mengambil dari gurunya, terus sampai ke atas, sampai kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan ulama-ulama Sunni, terutama di Indonesia yang bermadhabkan madhab Imam Syafi'i, kita penting untuk mengambil ilmu-ilmu beliau, entah itu dari jalur yang bagaimana saja, supaya kita bisa mengarungi kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah dan juga orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Ketika kita tidak mau lagi mengikuti jalurnya beliau-beliau yang seperti itu, maka bisa dipastikan di kemudian hari pasti akan muncul perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman, yang mana ini semuanya sebenarnya disebabkan karena kita sendiri tidak mau mengikuti, tidak mau menuruti aturan-aturan yang telah digariskan, diajarkan oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita, para orang-orang yang dekat kepada Allah dan juga dekat kepada Rasulullah SAW. Bukan karena salahnya si A, si B, si C, bukan. Itu sebenarnya adalah kesalahan dari diri kita masing-masing karena kita kurang introspeksi diri, kita kurang bisa membuka mata, membuka hati tentang keburukan diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengambil sikap secara salah, mengambil sikap secara gegabah. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan, memunculkan rasa peduli, memunculkan rasa perhatian yang besar kepada ajaran dan juga aturan-aturan baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui lesannya para ulama. Mudah-mudahan sekelumit keterangan ini bisa memberikan keterangan, memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mungkin barangkali dari keterangan yang kami sampaikan ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau mungkin melalui nomor admin yang telah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah dan juga semakin mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.